Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahru tilawatil Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrul tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atawuz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana Mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, Mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamiruna ala tilawatih wa yudawimunah, yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat." Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya, setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa alaihi syak, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi nggak paham, gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini, gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrul tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.